Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya, para pemirsa, masyarakat dan bangsaku tercinta, semoga Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat jasmani rohani, selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, sukses dan berkah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, hari ini tanggal 14 Muharram, masih di pertengahan bulan Muharram, hari mulia dan bulan yang mulia, berhubungan dengan juz yang ke-14. Di juz 14 ini ada dua surat sempurna, yaitu surat Al-Hijr dan surah An-Nahl. Ya, kandungan dan kisah yang ada di dalamnya sangat beragam, tentang Al-Quran, tentang ajal dan batas waktu manusia dan batas waktu umat atau bangsa, bahkan batas waktu alam semesta ini. Ya, dan juga diskusi tentang manusia pertama Adam alaihissalatu wassalam dengan iblis, dan kemudian kisah-kisah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam, dan di surat Al-Hijr ditutup dengan kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupannya dengan misinya, kadang sampai merasa sesak dadanya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya. Lalu masuklah di surat An-Nahl, ya, surat yang ke-16. Ini surat indah juga, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kemuliaan Al-Qur'an Karim, penciptaan alam semesta, kisah-kisah yang menarik dan perumpamaan-perumpamaan, beberapa perumpamaan, dan di penghujung tentu kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, ya, dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah membersamai orang yang bertakwa dan yang berbuat baik, dan inilah menjadi catatan harian pada hari ini, yaitu menanam kebaikan. Menanam kebaikan. Jadi di firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat yang ke-96, 97, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Bahwa apa saja yang tetap ada di sisimu, maknanya di sisimu adalah kamu miliki untukmu, atau di sisimu ada di dunia ini hanya untuk kesenangan dunia, maka itu pasti akan habis dan tidak ada lanjutannya. Tapi wa ma indallahi baq, dan apa saja yang dititipkan ke Allah, yang diletakkan ke Allah Subhanahu wa taala, atau diamalkan, diinfakkan karena Allah, maka dia akan abadi. Maksudnya abadi itu, ya, di dunia kalau berbentuk makanan juga ikut merasakan, dan nanti di akhiratnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau diinfakkan untuk akhirat, tentu akan ada balasannya, surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha
wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini adalah yang ke-97-nya. Dan barang siapa yang berbuat baik, berbuat kebajikan, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bagus, yang baik pula. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang terindah dari tanaman kebaikan yang ada di dunia itu. Nah, gitu. Maka jadi siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Dan menuai ini di dunia. Niatnya karena Allah, dia menyapa orang karena Allah, dia memberi senyuman kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala, dia meringankan orang karena Allah Subhanahu wa taala, dia membantu orang karena Allah Subhanahu wa taala, dia menghilangkan kesedihan orang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanaman. Jadi menebar benih-benih kebaikan. Maka sesuai dengan janji ini, janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu sebetulnya senyuman orang, perbuatan orang kepada orang lain yang merasakan. Jadi perbuatan orang itu adalah orang. Jadi perbuatan baik itu adalah orang lain. Tapi nanti yang akan jadi membalas dan memberikan kebaikan di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Ketika seseorang terbiasa menebar kebaikan, menebar senyum, niat baik, pertolongan kepada siapa aja yang ditemuinya, dan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pamrih dan tanpa ada kepinginan untuk dibalas. Maka kalau seandainya orang itu akan meninggalkan tempat dan lingkungan itu lalu pindah ke tempat yang lain, dan pindah itu pasti ada prosesnya, ada proses ngurusin, ada proses ini. Nah, bagian dari balasan Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh urusan itu juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu menjumpai kemudahan-kemudahan. Dan ini janji Allah, dan itu bahasa Al-Quran, dan itu bahasa hadis Rasulullah SAW, bahasa hadis qudsi, ya kan, dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan Rasulullah SAW, dan di antara bunyinya yang ada adalah man kana wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah pasti akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Nah, gitu. Ini luar biasa, dan itu berarti di dunia ini. Makanya kalau mau jadi dikabulkan doanya, doakanlah saudaranya. Siapa yang mau disayang Allah, maka sayang pula saudaranya. Siapa yang mau jadi ditolong oleh Allah, maka ringankanlah tangan untuk menolong saudaranya. Karena itu adalah jadi tanaman sendiri, maka siapa yang menanam maka ia akan menuai. Dan siapa yang menebar kebaikan, maka dia akan dapatkan kebaikan itu di mana-mana. Siapa yang menebar kebaikan, maka akan jadi mendapatkan kebaikan itu di mana-mana. Dan itu adalah miliknya sendiri, meskipun itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena janji tadi, ya. Dan apalagi memberikan kebaikan yang berat, ya kan, memberikan kebaikan yang berat. Sedangkan yang ringan saja, orang senyum, nanti juga di mana saja akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kemudian memberikan jadi kebaikan yang sebetulnya sangat berat, ukurannya di dalam hati, dalam perasaan, Masya Allah, dan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga akan memberikan kebaikan
di saat orang itu merasa sangat sulit dan merasa sangat berat dalam suatu urusan. Janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini mendidik kita bahwa satu, ya, kita jadi al-hayatu lil ata, hidup ini adalah untuk memberi, hidup ini adalah untuk menghadirkan kebaikan, hidup ini adalah untuk menghadirkan manfaat. Dan selagi orang itu masih bisa menghadirkan kebaikan dan menghadirkan manfaat, maka dia pasti jadi akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan manfaat itu selagi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya kan, mendidik kita ya untuk jadi tulus di dalam jadi melakukan kebaikan itu. Karena kalau ada pamrih akan ada dua kerugian. Yang pertama, pahala sudah nggak ada. Yang kedua, belum tentu orang itu mau membalasnya. Begitu. Karena balasan itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, bahwa kita harus banyak dan berusaha untuk mencari teman dan membuka jaringan. Ya, membuka jaringan. Makanya dulu banyak cerita lucu tapi unik, ya kan, bahwa para sahabat itu sebagian mereka kadang kalau lagi kosong tidak mempunyai kegiatan yang ini, maka dia keluar dan pergi ke pasar, ke jalan supaya ketemu orang. Pergi keluar berjalan supaya ketemu orang, supaya bisa memberi salam, supaya bisa membantu orang bila ada orang yang butuh bantuan. Nah, jadi seperti itu, luar biasa. Jadi mendidik untuk menebar kebaikan, kemudian tulus, ya kan, kemudian untuk memperluas jaringan, ya, memperluas jaringan. Nah, luar biasa, dan balasan itu akan diterima di dunia dan akan diterima di akhirat sesuai dengan ayat. Jadi makanya man zara'a hasada, siapa yang menanam maka dia akan menuai, dan siapa yang bisa memberikan kebaikan kepada kehidupannya pada orang lain, yang kebaikan itu berat sekali, maka nanti balasannya dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini pun, maka itu juga akan jadi yang sangat berharga dan sangat berarti baginya, luar biasa. Dan itu pasti akan menjumpai itu, ya, akan menjumpai itu. Subhanallahil azim. Jadi tadi saya mencontohkan ketika orang jadi di suatu tempat sering berbuat kebaikan karena Allah, ternyata dia ditakdirkan untuk hijrah, ya kan, di suatu nanti di tempat yang sana itu juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan dimudahkan perjalanannya oleh Allah, yang seringkali dia akan mengatakan, nggak ngira kalau jadi begini, nggak ngira kalau begini. Bukan nggak ngira, itulah makanya dimanapun kita harus bisa menebar dan menanam kebaikan. Karena kebaikan itu akan berpihak kepada kita sendiri. Man amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Tapi di situ falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Iya. Memberikan jasa termasuk, tapi harus karena Allah tadi, tiga hal tadi, yaitu apa, al-hayatu lil ata, jadi hidup ini untuk memberikan. Makanya kalau memberikan itu belum tentu duit, belum tentu infak, belum tentu apa. Dan apa yang bisa saya bantu, senyum, memikirkan, mengarahkan, ya kan. Jadi al-hayatu lil ata. Yang kedua adalah mengajarkan dan mendidik ketulusan, karena kalau tidak tulus juga tidak akan hadir. Dan ketiga, jadi apa, dia harus banyak teman dan banyak jaringan supaya bisa menebarkan benih di mana-mana. Jadi begitu. Karena kalau sedikit maka orangnya itu aja, maka kalau luas maka dimanapun dia bisa memberikan kebaikan. Dan orang ketika menanam pohon di sana, maka hasilnya akan banyak. Tapi kalau cuma 2-3 pohon, maka hasilnya cuma sedikit dan terkait cuma dengan tempat itu saja. Saudaraku, hadhihi il haya, inilah jadi kehidupan, ya. Ayo kita berikan kebaikan meskipun sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara
Nah, pangkalnya ada di surat An-Nahl ayat yang ke-96, 97. Silahkan dirujuk sendiri. Itu saya kira yang bisa disampaikan. Insyaallah Anda selalu baik, Anda selalu sehat walafiat, dalam keselamatan, kemudahan, berkah, ya kan, dan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.